Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini 1 April 2023. Setiap tanggal 1 April bangsa Indonesia merayakan Hari Penyiaran Nasional. Dan 1 April juga Kota Makassar merayakan Hari Kebudayaan Kota Makassar. Karena itu di dialog khusus kali ini saya mengenakan baju bodoh. Oke. Ya, berkaitan dengan Hari Penyiaran Nasional, tema tahun ini adalah meningkatkan peran lembaga penyiaran dalam membangun ketahanan budaya dan ideologi bangsa. Bagaimana caranya? Telah hadir narasumber saya hari ini untuk membahas hal tersebut. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu Komisioner KPI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Muhammad Hasrul Hasan SEMM. Terima kasih sudah hadir kembali. Oke, yang saya suka ini adalah beliau ini adalah ketua KPI yang sangat-sangat aktif. Mulai dari ketua KPI sampai sekarang komisioner. Baik, yang berikutnya saya perkenalkan Bapak Irwan Ade Saputra SIP MSI. Beliau adalah ketua KPID Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah hadir Pak Ketua. Siap, terima kasih. Dan hadir juga bersama kami hari ini adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur M. Arfandi Idris. Terima kasih sudah hadir Pak Alek, anggota legislatif. Puasa lancar? Alhamdulillah. Lancar. Puasa jadi? Puasa. Oke, dan juga bersama kami seorang akademisi dalam bidang kebudayaan, yaitu Dr. Wahyudin Padirman M. Hum. Terima kasih sudah hadir Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Oke. Baik, tapi ngomong-ngomong Hari Kebudayaan Kota Makassar hari ini tidak ada ini ya? Tidak ada kegiatan-kegiatan ya? Tidak ada perayaan, tapi tidak ada perayaan. Anak sekolah pakai baju adat, saya lihat ada beberapa yang pakai. Ada yang pakai baju adat ya, tapi upacara ditiadakan ya, karena puasa. Mungkin Ramadan. Setelah Lebaran, setelah Ramadan. Oke, siap. Baik, Hari Penyiaran Nasional, Pak Komisioner, Hari Penyiaran Nasional ini keberapa sih tahun ini? 90 betul? Ya, ke-90 itu jadi sejarah awal pengusulan 1 April menjadi Hari Penyiaran itu. Ini perjuangan dari teman-teman Jawa Tengah sebenarnya yang membawa ini ke Rakornas KPI. Ya. Nah, setelah beberapa kajian memang ditemukan bahwa di Solo itu di tahun 1933 sudah ada radio yang bersiaran. Sudah ada SRV radio yang diprakarsai oleh Mangkunegara 7 di Solo waktu itu. Nah, radio ini yang digunakan oleh para pejuang kita untuk mengumumkan atau memberi semangat perjuangan kepada para pejuang-pejuang kita melalui radio. Bahkan beberapa juga informasi-informasi penting itu disiarkan melalui radio. Dan radio ini sebenarnya tidak seperti TVRI yang menetap seperti ini di Jalan Krakatoa ini. Mereka berpindah-pindah, bahkan konon kabarnya mereka bersiaran melalui di kandang-kandang kandang sapi, kandang di kandang gitu. Jadi ini untuk mengelabui penjajah waktu itu. Jadi mereka berpindah-pindah untuk mensiarkan perjuangan. Nah, padahal radio kita mulai memiliki radio itu kalau nggak salah malah diberikan kan pada tahun 1927. Iya. Nah, 1933 itu radio ini mungkin dari luar ya yang dibawa ke Solo waktu itu untuk digunakan untuk aktivitas perjuangan. Nah, dasar itulah menjadi keputusan di Rakornas KPI di Banjarmasin kalau tidak salah waktu itu untuk meminta ditetapkan 1 April menjadi Hari Penyiaran Nasional. Dan kalau Kepres 2019 gimana? Kan penetapan Hari Penyiaran Nasional kalau tidak salah berdasarkan keputusan Presiden tahun 2019. Ya, tetapi saya baca bahwa tahun ini Hari Penyiaran Nasional yang ke-90. Kalau dari 2019 kan berarti belum sampai 90 tahun kan? Ya, ini diambil dari 1933. Dari 1933, 1 April 1933 pada saat berdiri Lembaga Penyiaran Radio di Solo itu ya, Pak. Oke, siap. Jadi patokannya dari 1933 ya. Walaupun ditetapkan secara resmi 2019. Ya, di Kepres di tahun 2019 itu dijadikan sebagai hari nasional, Hari Penyiaran Nasional. Selama ini hanya insan penyiaran yang merayakan. Nah, selama ini hanya KPI dan teman-teman lembaga penyiaran yang merayakan, dan setelah ada Kepres ini bisa kita merayakan bersama dengan stakeholder lain. Harusnya begitu, Pak ya. Oke, baik. Saya tetap di Komisioner KPI Pusat, kita sudah sedikit banyak mengetahui Hari Penyiaran sejarahnya, jangan sampai masyarakat bingung juga mengenai tahunnya yang ke-90 itu. Nah, tema tahun ini meningkatkan peran lembaga penyiaran dalam membangun ketahanan budaya dan ideologi bangsa. Kenapa tema itu yang dipilih, Pak Komisioner? Nah,
sebenarnya ini izin Pak Pandi, ini pertama kali nih saya dilabeli KPI Pusat. Ini pertama ini. Pertama kali. Dan hari berat ya, hari Pak? ini 1 April dan di TVRI. Jadi oke. ini hari pertama saya di ini. Jadi SK-nya baru kemarin terbit, baru akhir Maret kemarin. Selamat kalau gitu Pak. Ya, SK-nya, dan Jadi ini kita tugas makan pertama bersama. saya di KPI Pusat. Makanannya kapan ya, Pak? Iya. Ini Oke, buka jadi puasa ini. tentu kita apresiasi ini teman-teman KPD Sulsel mengangkat tema ini, tentu mengkolaborasi bahwa antara budaya dengan penyiaran itu berkaitan. Oke. Nah, namun secara nasional tema hari penyiaran nasional itu sebenarnya siaran sehat untuk pemilu yang bermartabat. Oke. Namun teman-teman KPD Sulsel mengangkat tema subtema lagi untuk lebih lokal, Ya. untuk lebih kenal, lebih dibutuhkan untuk saat ini di kita karena bertepatan dengan Hari Kebudayaan di Makassar. Nah, kenapa mesti Tema ini. budaya dikaitkan dengan penyiaran? Karena menurut kita budaya ini kita ini di Sulawesi Selatan sendiri memiliki beragam budaya yang harus kita angkat melalui penyiaran. Oke. Nah, momen ini ada momen analog switch off, insya Allah setelah tertunda sekian lama, mungkin setelah Lebaran Makassar sudah giliran untuk cut off total. Nah, inilah momen untuk kita masuk untuk memperkenalkan budaya kita. Bagaimana budaya orang Bugis Makassar itu bisa dikenal tidak hanya sebatas di daerah kita saja, tapi bisa keluar. Tentu dengan ini perlu regulasi, perlu dukungan dari Pak Pandi di DPR untuk semacam peraturan daerah untuk secara tegas bahwa program budaya itu penting untuk di Sulsel, perlu penting untuk generasi kita. Nah, selain itu budaya-budaya kita tentu misalkan tidak hanya kita harus cross culture atau pertukaran budaya dengan daerah lain. Oke. Nah, di lembaga penyiaran sendiri dikenal dengan sistem siaran berjaringan. Jadi TV-TV yang seperti TV-TV nasional itu yang berkantor di Jakarta memiliki jaringan di sini. Tentu memiliki juga jaringan di provinsi lain. Nah, ini yang kita harus bagaimana pertukaran budaya. Jadi budaya kita disiarkan di siaran lokal teman-teman, misalkan di Sumatera, misalkan siaran Sumatera diputar di sini. Jadi ini ada informasi buat generasi kita bahwa budaya di Sumatera itu ada begini, terus orang Sumatera juga demikian. Harusnya gitu, seperti itu. Ya, ini tentu bisa secara regulasi di P3SPS sudah diatur bahwa siaran lokal itu diwajibkan untuk siaran berjaringan itu 10% hingga 30% di jam lokal. Nah, faktanya kan jam-jam lokal ini memang ada kotanya, slotnya 10%, namun durasinya ini, jam tayangnya ini disimpan di jam-jam yang tidak produktif bagi kita, bukan di jam yang menonton. Nah, ini yang kami berharap ada dukungan dari DPRD, dukungan dari pemerintah provinsi untuk bisa menambah kekuatan teman-teman di KPD Sulsel untuk bisa mengatur siaran-siaran yang berjaringan sehingga lebih bermanfaat untuk kita, lebih bermanfaat untuk generasi kita. Baik, saya ke Ketua KPD Sulsel. Susah diatur ya Pak? Kalau ngatur lembaga penyiaran sih gampang-gampang susah sebenarnya. Karena paling tidak pertama kita punya regulasi. Ada undang-undang penyiaran, ada P3SPS yang menjadi, ya kalau di kita biasanya dibilang kitab sucinya lembaga penyiaran untuk membuat suatu produksi penyiaran. Seperti yang disampaikan Pak Asrul tadi, memang tantangannya luar biasa. Salah satu juga yang membuat kita mengangkat tema soal budaya dan ideologi bangsa, karena memang kita tahu bahwa lembaga penyiaran ini tidak sendiri dalam menyiarkan, memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan hiburan. Ada media baru, ada media sosial. Ya, kita tahulah teknologi informasi hari ini. Nah, ketika tantangan ini terberatnya lembaga penyiaran ada di situ. Kita berusaha menutup celah di lembaga penyiaran yang bukan bocor, malah bukan hanya bocor, sebebas-bebasnya ada di media sosial. Kita berharap bahwa lembaga penyiaran untuk hari ini bisa menjadi tameng buat kita dalam berideologi, dalam berbicara tentang budaya, bahwa masih ada loh yang bisa mempertahankan
etika, moralitas dan lain-lain di dunia penyiaran. Kita berharap juga nanti mungkin Pak Asrul bisa sampaikan terkait bagaimana rencana revisi perubahan undang-undang penyiaran ini yang bisa juga mengcover dunia media baru itu. Tapi itu ranahnya KPU Pusat. Nanti saya akan tanya juga mengenai itu ke KPU Pusat. Siap-siap Pak Asrul. Oke, saya ke akademisi di bidang kebudayaan dulu. Pak, bagaimana kita melihat tayangan kebudayaan yang ada? Kalau menurut kita sudah ada kan tayangan kebudayaan di media-media, khususnya media lokal? Oh ya, jadi mungkin pertama-tama saya sebagai orang yang berkecimpung di bidang kebudayaan, terima kasih dulu ke KPID ini, karena memasukkan fokus di situ Pak ya? Fokus budaya terkait dengan penyiaran. Oke. Tapi kalau menurut pengamatan kita sendiri? Sebenarnya begini ya, jadi mungkin saya tidak komentar ke soal penyiaran, tapi soal ke istilah yang kita pakai itu ketahanan budaya saya lihat ya. Di subjek tema kita itu, ketahanan budaya. Itu sebenarnya kita harus mengerti konteksnya. Itu konteks globalisasi sebenarnya di situ. Jadi masifnya sirkulasi orang, barang, ide dari satu wilayah ke wilayah lain, itu kan memberi suatu kerentanan terhadap kita punya kebudayaan kan. Sehingga dari situ globalisasi dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kebudayaan daerah, kebudayaan lokal. Nah, jadi bukan hanya di kita, sebenarnya di berbagai tempat di belahan dunia ini juga menginisiasi kebudayaan-kebudayaan lokal mereka itu untuk tampil, semacam memberi resistensi kepada budaya global itu. Jadi yang terjadi sebenarnya itu yang ada tuh sebenarnya istilahnya globalisasi. Jadi global itu masuk, tapi lokal juga itu muncul. Jadi ada istilah globalisasi. Tapi saya kira pertanyaan penting yang perlu kita ajukan kalau kita bicara tentang ketahanan budaya, kebudayaan macam apa yang kita coba ingin pertahankan. Dari sisi per definisi misalnya, kebudayaan itu dalam arti sempit itu adalah kesenian. Tapi dalam arti yang luas itu segala aspek kehidupan, dimensi kehidupan kita ini, makanan, kuliner, gastronomi, arsitektur, cara hidup, itu semua adalah dimensi kebudayaan secara luas. Ya. Jadi mungkin nanti ke depan ada diskusi kebudayaan macam apa yang kita ingin pertahankan. Menurut Bapak kebudayaan macam apa yang harus kita pertahankan? Nah, saya lanjut. Jadi kebudayaan itu juga selain begitu definisi sempit dan luas itu ada juga dua dimensi sebenarnya. Ada yang bersifat material, seperti yang Ibu pakai itu bersifat material itu. Kelihatan ya, baju apa, kebudayaan lokal. Tapi ada kebudayaan imaterial itu seperti nilai-nilai ideologi. Kalau kita di Sulawesi Selatan itu jantungnya itu ada pada konsep Sirina Pace itu sebenarnya itu kan nggak kelihatan, itu satu pola pikir yang memandu orang bertindak, dan itu nggak kelihatan. Kalau pertanyaannya yang mana yang harus kita pertahankan, kalau misalnya menurut saya ya pribadi, kalau untuk kepentingan identitas, identitas wilayah ini ya, kebudayaan dalam arti material itu penting, tapi itu mudah. Mas Pak Wali Kota misalnya menyuruh kita berpakaian seperti itu di hari kebudayaan atau di hari-hari tertentu, itu sudah menjadi identitas. Orang suku lain bisa lihat, oh ini orang Makassar ini. Itu survive dia itu kebudayaan dalam arti materialnya itu. Oke, kalau berkaitan dengan lembaga penyiaran, artinya kan kebudayaan ini juga bisa, tadi mungkin yang dimaksud rentan adalah generasi kita kemudian melupakan kebudayaan itu. Disitulah kemudian peran lembaga penyiaran, betul. Nah, kalau menurut Bapak, selama ini lembaga penyiaran sudah seberapa besar berperan dalam mengangkat kebudayaan-kebudayaan lokal? Apakah siaran-siarannya itu sudah cukup memadai? Tadi sih Komisioner KPI dan KPID juga masih belum puas ya, karena masih kurang gitu tayangan penyiaran. Bagaimana pengamatan dari Budaya? Sejauh yang saya bisa amati, yaitu kan ada program-program di TVRI misalnya ya, kawan-kawan kita dari UNHAS itu juga dipanggil untuk jadi narasumber. Dan tadi Pak KPID ini sudah sangat jernih ya melihat persoalannya itu ada semacam kontestasi atau persaingan dengan munculnya media-media baru. Jadi yang perlu kita lihat apakah efektif program-program kita itu mentransmisi kebudayaan lokal, jangan sampai ditonton bukan oleh generasi muda tapi ditonton oleh orang-orang tua yang kedekatan kebudayaan lokalnya itu sudah kuat sebenarnya. Jadi itu barangkali yang perlu kita pikirkan ke depan itu. Baik, oke, berkaitan dengan media baru Pak Anggota Legislatif. Pak, berkaitan dengan media baru, persaingan media baru itu kalau tidak salah dalam Hari Siaran Nasional kali ini kan fokus juga ya Pak Ketua KPI deh, Pak Komisioner KPI mengenai revisi undang-undang. Revisi undang-undang nomor 32 tahun 2022 tentang penyiaran. Dan
salah satu rancangan undang-undang yang masuk program legislasi nasional prioritas di tahun 2023 digodok di DPR Komisi 1 itu adalah rancangan undang-undang kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2022 tentang penyiaran. Nah, bagaimana sampai di mana ini sekarang, Pak? Kayaknya agak lama godoknya nih, Pak. Dari tahun lalu sampai tahun ini belum selesai-selesai. Iya. Jadi sebenarnya untuk domain undang-undang itu kan di DPR Pusat. DPR Pusat ya. Kalau domain kami di DPR Provinsi ini sebagai mitra kerja dari KPID, kami di Komisi A itu mendorong KPID untuk menelaah kira-kira hal-hal yang spesifik kaitan dengan lokalisasi yang dimaksud tadi. Ini yang bisa kita angkat menjadi peraturan daerah. Adapun yang undang-undang ya itu nanti kita tunggu. Nanti kami juga melalui proses partai mungkin bisa. Tetapi khusus untuk KPID sebagai bagian dari mitra kerja Komisi A di DPRD Provinsi ini kan ada dua hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama berkaitan dengan yang kita bicara ini selalu penyelenggaranya, tetapi kan objek subjeknya ini yang menjadi tanda tanya. Peran dan partisipasi apa yang mungkin mereka bisa melibatkan diri. Apalagi di dalam momentum Hari Penyiaran ini diangkat pada ketahanan budaya dengan ideologi. Dan kita tahu bahwa sekarang orang kalau bicara ideologi kan konotasinya itu hanya pada anak-anak muda gitu kan. Padahal kalau kita ke semua segmentasi pada posisi ideologi ini semua memang sudah quote and quote tanda tanya bagaimana. Ya mungkin di antara kita ini sudah ada juga yang tidak hafal Pancasila semuanya. Tetapi dicoba kan. Yang kedua, kita bersyukur bahwa peran KPID ini di dalam menata penyiaran dalam rangka membangun ketahanan itu ini sudah mulai kelihatan posisinya. Dengan ya setiap saat ada komunikasi KPID bersama DPRD ini pelaksanaan monitoringnya. Jadi dari sisi penyiaran termasuk TVRI kan, itu apakah dari apa istilahnya itu kategori-kategori siarannya itu sudah mencakup tidak melakukan pelanggaran atau tidak kan? Nah, tetapi kita inginkan bahwa memang ada perubahan kebijakan yang lebih fundamental bagi kami melihat KPID ini karena dia mulai dari hulu hilir harusnya diberi peran kewenangan KPID ini. Jadi dia tidak sepenggal-sepenggal karena kalau dia mau melarang kemudian tidak punya kewenangan, kemudian tidak ada sedikit pun punishment yang mungkin menjadi domain kewenangan dia, ini agak sulit juga untuk bisa terbawa dalam rangka membangun ketahanan budaya dan ideologi tadi. Oke, menurut Pak Arfandi, bagaimana tayangan-tayangan kebudayaan di TV-TV lokal maupun radio? Ya, prinsipnya kan kalau di DPRD juga itu kita sudah menorehkan sebuah peraturan daerah tentang penggunaan huruf lontara. Umpamanya kita mau juga mendorong agar ada perda tentang kebudayaan, tetapi ini memang sesuai dengan penjelasan Pak Dr. ini, kebudayaan ini kan arti luas. Kita tidak mau dekatkan kemana nih, mau dekatkan pada benda atau bendanya umpamanya kan, atau dari mana, sehingga kita belum menemukan sebenarnya bagaimana pengaturan, tetapi yang perlu diatur bahwa ya kita kan menganggap bahwa budaya kita ini baik dibanding budaya-budaya lain. Kalau kita tidak menganggap budaya kita lebih baik, disesuaikan dengan kondisi kita, tentu kita kan bisa menerima dari budaya lain. Tetapi karena ini sudah tercipta bahwa lokal wisdomnya ini kita yang lebih baik, maka ya macam-macam. Baik itu dari sebenarnya dari tari-tarian saja itu kan sudah menganut prinsip-prinsip budaya, di mana di situ ada adab, di situ ada kedisiplinan, di situ ada kan begitu. Jadi sebenarnya apa saja bentuk kebudayaan ini memang harus kita terus. Baik, tadi KPID mengatakan bahwa persentasenya yang masih kurang. Persentasenya.
Yang penting kan bagaimana setiap lembaga penyiaran itu memberi porsi gitu ya. Tapi sekarang kan porsinya ya perlu kan juga harus cukup ya. Ya perlu gagasan ini. Karena dia tidak berdiri kalau ada porsi juga terus tidak dia nutup kan repot juga. Nah, itu tadi dibutuhkan regulasi. Ya, perlu ada regulasi, perlu dukungan lah semua. Biar ada regulasi, tapi kalau stakeholdernya sendiri juga tidak melakukan dukungan, itu agak sulit. Kalau dia bertumpu pada pengaturan pemerintah kan terbatas juga semuanya. Ini harus stakeholder penyiaran juga harus diikutkan di dalam berperan serta, peran aktif untuk membangun ketahanan kebudayaan ini. Oke, kapan duduk bareng nih Pak Ketua KPID? Berkaitan dengan itu. Ya, setiap saat sebenarnya kami duduk bareng ya, cuman regulasinya belum keluar. Ya, nah itu. Kita tunggu regulasi karena ya bagaimanapun ya kita mau gerak sama seperti Pak Fandi sampaikan tadi bahwa memang dalam konteks regulasi memang kita juga masih dalam tanda kutip belum maksimal karena ya ada beberapa kewenangan-kewenangan yang kemudian tidak melekat sama baik KPI maupun KPID. Nah, itu ya kita berharap ada harapan baru di revisi undang-undang ini untuk melihat dunia penyiaran ini ke depan lebih baik kayak gitu. Oke, karena batasannya masih KPI kayaknya masih pada konten siaran ya. Iya. Oke, nah saya ke komisioner kembali untuk revisi kan fokus utama Harsiarnas tahun 2023 ini adalah revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2022 tentang penyiaran. Poin-poin apa aja sih yang perlu direvisi kalau menurut KPI, Pak? Nah, tentu yang dorongan teman-teman tentu yang pertama penguatan kelembagaan. Oke, dari sisi? Dari sisi segalanya, misalkan koordinasi hubungan antara KPI dengan KPID ini kan belum vertikal. Di undang-undang masih dipisah, di undang-undang 32 itu masih KPI di pusat dan KPI di daerah. Masih ada masih dipisah ininya. Terus anggarannya juga masih dipisah. Itu yang perjuangan teman-teman secara kelembagaan. Dari segi kewenangan tentu pengawasan di siaran yang harus ditingkatkan. Nah, selain itu tidak hanya sekarang seperti apa dan yang diinginkan seperti apa, Pak? Ini kan regulasi kita kan Undang-Undang 32 tahun 2002. Sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, termasuk dengan digitalisasi. Nah, ini yang kita harapkan bahwa ada perubahan itu. Nah, setelah itu ada lagi isu media baru. Nah, mudah-mudahan isu itu juga bisa masuk karena misalkan teman-teman TVRI tentu akan merasa tidak fair ketika KPID selalu mengawasi TVRI sementara media-media baru ini bebas bersiaran, bebas mensiarkan apa-apa saja yang di kita ini di penyiaran yang menggunakan frekuensi ini banyak batasan-batasan. Nah, tentu TVRI dan teman-teman TV yang bersiaran secara terestrial, secara frekuensi kan tentu akan ada kecemburuan sosial lah misalkan, karena ada yang diawasi, ada yang bebas. Ada yang tidak diawasi. Ya, ada yang bebas. Belum lagi dari segi pendapatan negara. Media baru belum masuk sebagai PNBP, sementara media-media yang teman-teman bersiaran menggunakan izin penyelenggara penyiaran tentu ada PNBP yang distor ke negara. Nah, kembali ke terkait budaya yang tema yang diangkat teman-teman, kita berharap Sulawesi Selatan ini sebenarnya perintis Perda penyiaran. Di tahun 2007 kalau 2006 Perda pertama terkait penyiaran itu lahir di Sulawesi Selatan. Nah, Perda penyiaran Sulsel lah yang diadopsi beberapa daerah lain yang dikembangkan, termasuk yang pengembangannya sudah ada di Jogja yang sudah mengatur bagaimana TV dan radio harus bersiaran menggunakan bahasa lokal, menggunakan bahasa Jawa di jam yang sama. Ada hari di mana mereka harus menggunakan pakaian adat mereka. Itu sudah diatur melalui Perda penyiarannya. Nah, KPID bersama pemerintah tentu lebih enak untuk mendorong itu. Nah, selain itu siaran-siaran lokal kita, terus pemberdayaan SDM lokal kita. Nah, selama ini TV-TV dari luar, syukur-syukur TVRI ini masih memberdayakan
masih ada TVRI lokal ya, masih bisa memberdayakan teman-teman SDM dari sini. Belum TV-TV yang berjaringan. Mereka cuma pasang tower, bersiaran, tidak ada SDM, misalnya ada pun ada tidak lebih dari 10. Nah, ini yang bisa kita dorong tentu melalui Perda, bagaimana pemberdayaan SDM lokal kita gitu. Oke. Mengenai berkaitan dengan hal itu, saya ke KPID Sulsel lagi. Apa yang kemudian dilakukan saat ini? Ya, pertama tentu kita beberapa kali berkoordinasi tentu dengan lembaga penyiaran yang terus yang berjaringan itu agar ya termasuk dengan 10% siaran lokalnya, kita berharap itu bisa tidak lagi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya kalau bicara RRI, TVRI sudahlah mereka taat dan memang betul-betul bisa mengangkat lokalitas yang ada di wilayahnya, baik kalau di Sulsel berarti ya kebudayaan Sulsel, TVRI Sulsel. Jadi kalau teman-teman ini memang butuh sedikit ini kan bicara industri, bicara tentang mana yang layak, ya kan kalau di industri kan gitu, mana yang layak dijual. Padahal kalau kita melihat kebudayaan bukan hanya sekedar budaya, lokalitas Sulsel kan banyak juga yang sebenarnya punya nilai jual. Tinggal bagaimana mengemasnya, bagaimana memproduksi sesuatu yang berdasar dari sini, dan kemudian ya seperti yang Pak Hasrul katakan tadi, ada cross culture, ada pertukaran budaya yang anggaplah siaran yang di sini dengan kualitas packaging yang bagus mungkin bisa dinonton teman-teman di Sumatera, di Jawa. Begitupun teman-teman di Jawa bisa mengirim konten-konten siarannya ke sini untuk kemudian dinikmati dan ditonton oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang kemudian punya nilai, punya value buat industri kayak gitu. Nah, itu yang kita berharapnya di situ, bahwa karena kalau melihat kondisi sekarang bahwa teman-teman juga ya kita tidak juga menyalahkan sepenuhnya ke industri, ke lembaga penyiaran, karena itu tadi bahwa jam-jam frame time-nya itu sudah diisi oleh yang berbayar. Ya, sudah ada slot-slotnya semua. Sehingga ya kita juga kan, kami di KPID Sulsel pun begitu juga, dan KPID provinsi lain, salah satu spirit kami adalah bagaimana kemudian tetap menjaga eksistensi lembaga penyiaran yang ada di wilayah kita masing-masing. Karena kenapa itu tadi ada penyaing baru nih ceritanya. Jadi kalau kita terlalu keras mengawal teman-teman lembaga penyiaran, bukan malah mereka malah bisa mati seketika. Dengan kita juga kita hadir dengan menjadi penjaga yang sangat ketat, algojo yang luar biasa, sedangkan yang di luar sana yang kita sampaikan tadi bahwa ada yang bersiar sudah tidak dipungut biaya, bebas pula. Teman-teman lembaga penyiaran kita tumpah membayar, kita tumpah dijaga, ya itu mungkin. Tapi ya, kita harus agak dilema sebenarnya. Tapi kira-kira bagaimana mencari jalan keluar? Kan juga kalau siaran budaya tapi bukan di prime time juga kadang-kadang kan penontonnya sedikit. Sementara juga yang industri itu juga butuh masukan. Itu lagi saya bilang tadi. Bagaimana kalau saya sih sesuatu itu ketika dikemas, ini kan soal kemasan, soal bagaimana kemudian menjual. Tinggal keinginan teman-teman lembaga penyiaran agar itu bisa teman-teman yang berhidup di industri penyiaran ini kan punya daya kreativitas yang luar biasa. Hidup di dunia penyiaran kan ya pasti begitu, tapi tinggal ya itu tadi sebenarnya juga masalah yang utama, soal sumber daya manusia, SDM yang kemudian penyerapan SDM lokal itu juga mungkin yang kurang, karena biasanya itu Pak Hasrul sampaikan tadi, teman-teman yang berjaringan cuma nitip tower, sudah itu semua produksi kiriman dari Jakarta. Ya kan kalau teman-teman di sini diberdayakan, tentu mereka punya tanggung jawab untuk memproduksi konten. Tentu produksi kontennya di mana? Tentu di tempatnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Anggaplah di Sulawesi Selatan kayak gitu. Itu karena itu juga tadi, karena beda dengan TVRI
dengan RRI contoh. Mereka SDM-nya dari sini semua. Tentu mereka punya tanggung jawab untuk memproduksi siaran-siaran yang bertemakan lokalitas. Oke, kalau harus dari pusat berarti kembali ke Komisioner KPI Pusat nih, Pak Asrul. Apa programnya ini per 1 Maret kemarin ya? Surat yang untuk Komisioner KPI Pusat ini? Baru kemarin. 31 Maret. 31 Maret. Baru kemarin. Program sudah ada dong, supaya ini kasihan toh KPID pusat, KPID daerah berkantor tidak, ini. Belum berkantor. Ini pertama kali nih muncul. belum berkantor, tapi program biasanya sudah ada. Terus apa? Terkait yang saya cuma sambung aja ini Pak Ade soal apa tadi regulasi ya? Regulasi yang lain. Terus kita ini sebenarnya punya pedoman perilaku standar penyiaran. Nah, jadi lagi-lagi P3SPS ini sebenarnya sudah mengatur bahwa siaran TV luar itu yang berjaringan itu 10%, tahun berikutnya 20%, sampai 50%. Nah, muncullah kemarin Undang-Undang Cipta Kerja lagi, Pak. Dan direvisi di Perpu lagi, di Perpu Cipta Kerja. Di situ siaran lokal cuma 10%, tidak boleh lagi naik, cuma 10%. Nah, ini yang kita tagih sebenarnya, teman-teman daerah yang menagih 10%. Oke, teman-teman kita sebagai orang daerah di daerah itu pasti oke, kita 10%, tapi mana siaran lokalnya? Nah, ini yang perlu diatur lagi, perlu kebersamaan antara KPI, dukungan DPR dan pemerintah provinsi, bagaimana bisa mendorong teman-teman penyiaran dari luar ini untuk memaksimalkan siaran lokal itu. Nah, terus terkait SDM, saya waktu di KPD Sulsel sering ribut dengan teman-teman industri dengan alasan SDM daerah itu tidak siap. SDM penyiaran di Makassar bolehlah kita bersaing dengan teman-teman di Jawa atau di provinsi lain. Di Makassar produksi film, jangankan untuk produksi program TV, produksi film-film lokal itu paling aktif anak-anak muda Makassar. Nah, makanya ini yang menjadi alasan kami di KPD, teman-teman di KPD Sulsel kemarin, untuk selalu mendorong untuk pelibatan SDM lokal. Nah, ngapain juga kita punya di kampus, punya semua jurusan komunikasi, hampir semua kampus di Sulawesi Selatan ini punya jurusan komunikasi, namun setelah mereka tamat tidak diberdayakan oleh industri-industri yang ada di Sulawesi Selatan gitu. Oh, berapa banyak sih lembaga penyiaran di Sulsel yang diawasi Pak Ketua KPID? Ada 100-an lebih. Ada 100-an lebih. Termasuk dengan lembaga penyiaran berbayar. SDM-nya di situ dari luar? Tidak, untuk Sulsel, beberapa berjaringan. Untuk TV mungkin rata-rata yang dari TV dan radio berjaringan. Radio hampir rata-rata lokal sih sebenarnya. Hampir rata-rata lokal. TV yang masih banyak dari luar juga. TV yang masih ada beberapa yang mereka hanya orang-orang teknis saja. Sampai kalau orang produksi mungkin belum tetap maksimal. dari luar ya. Jadi paket-paketnya tetap dari luar. Kalau TVRI kan masih produksi sendiri yang di lokal. Itu ya. Suruh belajar dari TVRI. Walaupun mas-masan. Baik, saya ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter, bagaimana melihat itu? Memangnya budaya kita kurang menarik sekali kan, Pak? Jadi, bagaimana sih harusnya dikemas supaya lebih menarik lagi gitu? Ya, packaging itu penting ya, saya kira. Packaging. Jadi memang saya sepakat tadi kalau media-media baru juga harus diregulasi. Ya, sebenarnya konten lokalitas budaya kita itu sebenarnya kan konten ya. Dia netral. Dia bisa diangkat oleh media konvensional seperti TVRI, RRI, bisa juga diangkat oleh media-media baru. Ya. Dan cuman saya lihat bedanya tuh bahwa media-media baru itu kan ujungnya benefit ya, ekonomi ya. Kalau konvensional itu ada tanggung jawab moral di situ ya. Nah, kita di disiplin ilmu kebudayaan itu sekarang lagi juga sedang mempelajari tentang media baru. Jadi kita melihat bahwa budaya-budaya kontemporer ini sebenarnya itu banyak diproduksi oleh media-media baru. Jadi anak-anak itu banyak meniru dari TikTok, dari Instagram. Jadi perilaku-perilaku itu banyak diproduksi dari itu. Jadi kebudayaan kita ini memang ancamannya luar biasa budaya lokal ya. Bagaimana anak-anak kita itu pakaian Korea, makan ala-ala. Karena dari situ tuh anunya. Itu yang harus tapi begini, kalau kita bicara tentang pemertahanan kebudayaan itu, kita juga nggak boleh terlalu idealis atau terlalu romantis bahwa semua harus dipertahankan.
Karena kebudayaan itu dalam per definisinya itu kecuali hubungan dinamis. Dinamis, kalau memang masyarakatnya sudah tidak cocok dengan kebudayaan itu, kenapa kita harus pertahankan? Kenapa harus menggali-gali mayat itu untuk bangkit lagi? Tidak ada lagi masyarakatnya. Jadi kita cari kebudayaannya masih relevan. Jadi tradisi-tradisi lama yang masyarakatnya memang sudah punah, tradisi pra-Islam misalnya, mau diangkat lagi, itu tidak relevan. Jadi memang saya kira perlu duduk bersama yang bicarakan kebudayaan macam apa sih yang perlu jadi identitas kita di Sulawesi Selatan misalnya khususnya ya. Itu perlu dipertahankan maksudnya. Perlu dipertahankan. Ancaman-ancaman mana yang sangat nyata dan lalu mengancam kebudayaan lokal kita, itu tuh perlu duduk bersama, itu nggak bisa satu pihak. Oke, baik. Saya ke Pak Fandi. Pak Fandi, berkaitan dengan tadi SDM itu masih banyak yang dari luar kan, menurut dari KPI. Itu bisa diatur regulasi ya nggak? Artinya kalau TV lokal ya SDM-nya banyak kan dari lokal dong, kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya itulah kami sementara mau mendorong KPID. Coba kenali dulu permasalahan yang ada. Apa sih dari umpamanya sumber daya? Apa masalahnya? Kalau itu terterap pada kapasitas dari individu sumber daya yang dimaksud, berarti kan perlu ada peningkatannya. Kemudian rekrutmennya kan. Yang ketiga, sejauh mana peran aktif dari posisi KPID sebagai lembaga pengawas penyiaran ini, sebagai pembina juga penyiaran, juga ikut mendorong. Karena ya dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus terkoneksi dengan baik dengan mungkin dari lembaga penyiaran itu sendiri. Tetapi saya ingin respon begini, mungkin melalui forum kita pada sore hari ini kita mendorong pemerintah daerah lah untuk ikut terlibat di dalam bagaimana dengan ketahanan budaya ini, termasuk dari bagaimana mendorong penyiaran ini lebih sehat, lebih baik lah. Dengan kapasitas bahwa ya paling tidak ada stimulus dari pemerintah daerah mendorong itu. Seperti ya kenapa tidak dari beberapa rangkaian kegiatan penyiaran, baik itu TV maupun radio, ya ada stimulasinya pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kan tidak semata bahwa itu provinsi, kan ada kabupaten kota sesuai dengan wilayah masing-masing. Mungkin KPID ini segera dalam waktu yang singkat ini, ya kalau dari pemerintah ini kan waktu-waktu yang sangat bermanfaat, golden time ini dalam penyusunan anggaran ya. Ini sudah bisa mendorong begitu untuk bagaimana di kabupaten kota ini yang penyiaran radio itu ada keterlibatan pemerintah di dalam mengisi. Kan umpamanya ada slot 10%, tapi tidak ada yang ngisi untuk apa juga umpamanya kan. Karena untuk mengisi itu kan ada biaya produksi. Ya, biaya produksinya ini biasanya jadi masalah kan. Nah, siapa? Nah, ini juga, jadi itulah saya katakan bahwa dia tidak berdiri sendiri, dia pasti ada terintegrasi dari hal yang lain. Ya, karena merasa ada biaya produksi, akhirnya mereka memproduksi sendiri dalam bentuk tadi yang media baru itu. Itu sehingga bagaimana tatanan monitoring evaluasinya, ya itu mungkin kalau kita ada keterlibatan dalam stimulasinya itu memberikan stimulus, ya ini kaitan dengan pembinaan pemerintah lah kepada lembaga penyiaran untuk mendorong mereka. Karena ya kalau ditekan sedikit dia mati suri kan repot juga. Ya, pertanyaannya wewenangnya KPI sampai situ tidak? Kan pembinaannya kan? Ya, jadi secara pembinaan betul. Kata Pak kontennya ya. Nah, ini yang kita senang dari Pak Pandi dengan senior kami ini karena peka dengan sebenarnya kita mau singgung biaya dari tadi nih soal bagaimana mereka hidup dengan biaya produksi, bagaimana teman-teman industri bisa hidup dengan konten lokalnya misalkan, atau bagaimana teman-teman TV lokal bisa bersaing dengan TV-TV dari luar. Nah, kita selalu mendorong teman-teman TV lokal, ayo bersaing dengan siaran-siaran dari luar, minimal di jam lokal mereka. Teman-teman secara semangat oke, secara SDM oke, tapi secara sumber dana yang tidak siap. Misalkan membuat studio begini saja mungkin kelihatan sederhana, cuma untuk membuat real set ini butuh biaya, terus tidak ruangannya juga harus khusus, harus
kedap suara, lantainya segala macam, terus peralatan broadcast. Sementara di daerah Pak Pandi secara biaya mereka seenaknya mau ngasih berapa, maksudnya itu yang perlu memang. Kalau memang dari tadi yang saya tunggu Pak Pandi ini tiba-tiba langsung ini harus diatur, nah, ini lebih bagus lagi, perlu didorong teman-teman, karena tidak adil rasanya ketika teman-teman industri penyiaran kayak radio dan TV yang selama ini punya kewajiban puluhan juta tiap tahun untuk menyetor PNBP ke negara, tiba-tiba daerah hanya menyamakan dengan media-media yang baru atau media-media yang kecil, misalkan tanda kutip ya, media-media yang tidak seperti biaya yang mereka keluarkan. Ini kan sama, kalau kita telusuri biaya belanja iklan misalkan ke TV dengan ke media-media yang lain itu hampir sama, bahkan mungkin lebih tinggi dari media-media penyiaran radio dan TV. Ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana hidup mereka. Nah, sekarang kondisi di radio di Sulsel, Pak Fandi, ada 70-an radio Makassar dan seluruh daerah kalau sesuai dengan data yang ada di KPID. Ini semuanya bertahan hanya karena hobi, karena semangat. Misalkan radio yang lokal kita misalkan ada di, saya sebut kayak Gamasi yang selama ini yang kita idam-idamkan karena gaya bahasa Makassar ada di situ yang, tapi kan mereka cuma berusaha bertahan hidup karena hobi, bukan karena sudah bukan bisnis lagi. Ini yang kondisi sekarang yang teman-teman penyiaran hadapi. Bagaimana teman-teman TV lokal kita bersaing secara konten, mereka sudah berusaha untuk mengangkat citra daerah. Namun ketika ada uang dari daerah diambil oleh media-media dari luar. Nah, ini kan yang belanjanya kasarnya ke TV-TV lokal kita, anggaplah TVRI di sini. Belanja di TVRI paling blocking time sejam 2 jam paling berapa? Paling 5 juta, 10 juta. Tapi keluar lebih mahal. Cuma 15 menit, cuma sudah ratusan juta. Itu kan maksudnya itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana teman-teman industri lokal kita bisa bertahan di tengah gempuran, bukan hanya media baru tapi media-media dari yang besar juga ikut bermain di daerah. Ini yang terjadi sekarang. Oke, apa harapannya kepada pemerintah nih? Karena tadi bukan cuma belanja di luar, mereka buat sendiri media baru kan? Ya, ini yang terjadi juga karena mereka itu membiayai hal yang misalkan kayak cuma memproduksi konten di YouTube misalkan yang atau podcast yang biayanya tidak terlalu besar, cuma kan jadi maksudnya ini yang perlu kita jadi bisa lebih mereka memberdayakan industri yang sudah ada gitu. Media baru itu penting, tapi toh yang berseliweran selama ini yang kita menjadi media konfirmasi kita, media yang bisa kita percaya sekarang ini adalah media penyiaran. Karena media penyiaran itu tidak hanya diawasi KPID, diawasi oleh lembaga sensor dari segi produk jurnalistiknya, ada dewan persnya. Itu mungkin jawabannya Pak Komisioner, karena selama ini kan masyarakat banyak yang bilang sedikit yang nonton TV, sedikit yang dengar radio, lebih banyak dengar YouTube atau lebih banyak nonton podcast dan sebagainya. Itu jadi pertanyaan saya, kenapa lembaga-lembaga penyiaran resmi ini harus tetap dipertahankan? Nah, secara survei, secara riset kan masih tinggi. Penonton TV kita masih tinggi, pendengar radio kita juga masih tinggi. Mungkin kita saja ini yang selama ini lebih banyak beraktivitas di luar menggunakan gadget, tapi secara survei Nielsen, lembaga penyiaran radio dan TV ini masih bagus. Nah, masih, saya lupa angkanya, tapi di data 2022 masih tinggi. Survei penonton TV masih tinggi. Nah, terus belum lagi survei terkait digitalisasi. Ini kan sudah ada alih teknologi TV analog ke digital. Kita di Sulsel saja ini belum ditetapkan sebagai daerah yang wajib digital. Ini sudah penonton digital kita sudah sampai 70%. Bandingkan dengan Jakarta yang sudah sejak tahun lalu sudah analog switch off, tapi masih main di kisaran 80%, belum sampai 100%. Kita saja ini belum di cut off sudah hampir 70%. Oke. Gitu. Dan secara
secara hukum juga. Jadi tidak membuat hoax dan sebagainya, penonton ya, kita masih banyak lah, masih dan banyak. siaran-siaran masih lebih bisa dikonfirm bahwa itu bukan siaran-siaran Ya, yang seperti inilah yang kita harapkan, bahwa media penyiaran adalah media penjernih untuk seluruh informasi-informasi yang harus disaring gitu. jadi tetap Nah, jadi teman-teman di KPD juga tidak hanya bahkan mendorong juga untuk ikut bersaing di media baru, ikut bersaing di sosial media segala macam, karena itu untuk menjadi media konfirmasi juga. Jadi produk-produk yang di frekuensi itu kita dorong untuk masuk juga ke media dalam jaringan atau media over the top, biar bisa menjadi pembanding lah atau penyeimbang di tersebarnya informasi. baik. Sedikit nanti sebelum kita berakhir, saya sedikit bahwa kan kita sudah mau full ASO, analog switch off, tapi mungkin biar jadi perhatian juga dari DPR, kemudian dari KPI dan juga akademisi, bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluh sudah ke ASO tapi mereka belum bisa nonton TV karena harus beli alatnya itu lumayan mahal untuk sebagian orang. Mungkin bisa jadi nanti perhatian juga pemerintah, Kominfo. Baik, sebelum kita berakhir saya minta closing statement, silakan dari Pak Fandi dulu. Ya, jadi prinsipnya bahwa ya, bagaimana lembaga penyiaran ini bisa menjadi katalisasi dari perubahan perilaku dari masyarakat itu sendiri, dan yang kedua menjadi media mainstream yang benar-benar memberi pendidikan bagi masyarakat. Untuk itu mau tidak mau tetap harus memang pemerintah harus hadir dalam mendorong hal tersebut sehingga posisi strategis KPI, kehadiran KPD itu bisa termanfaatkan dengan baik. Baik, Pak Asrul silakan sekalian bilang apa yang diharapkan dari pemerintah. Nah, Jangan pakai kiasan Pak, langsung. jadi tentu perlu dukungan untuk bagaimana budaya kita lebih dieksplor di media penyiaran ini. Tentu ada dukungan semacam perda dari DPR dan pemerintah tentunya. Nah, terkait momen ASO ini adalah momen yang pas untuk kita sebenarnya untuk mendorong keberagaman budaya keberagaman konten sesuai dengan semangat undang-undang penyiaran. Jadi di semangat diversity of content ini bisa terjaga, tentu produk budaya kita kalau dieksplor dengan sumber daya yang kreativitas tentu bisa menjadi tontonan atau tayangan yang menarik. Nah, banyak yang budaya-budaya kita di Sulsel bisa kita gali lebih dalam lagi untuk kita angkat, untuk kita tayangkan di media-media kita gitu. Konten? Berkaitan dengan konten, mungkin ada himbauan untuk lembaga penyiaran supaya kontennya dibuat lebih menarik? Nah, tentu tantangan kita adalah kreativitas sebenarnya. Karena di tengah serbuan media baru, produksi murah, mereka tidak punya biaya produksi, mereka sangat murah, hanya bermodalkan alat seadanya. Ini menjadi tantangan kita adalah kreativitas, bagaimana menarik penonton yang selama ini main di media baru untuk lebih memperhatikan kita juga, kembali memperhatikan kita juga. Nah, ini karena kreativitas, inilah yang harus kita terus tingkatkan. Baik, baik. Ketua KPD Sulsel, apa yang diharapkan dari pemerintah daerah 24 kabupaten kota ini untuk mendukung ketahanan budaya melalui lembaga penyiaran? Pertama-tama mungkin pada kesempatan closing ini saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk pemirsa TVRI, bahwa eksistensi kehadiran KPID Sulsel ini di tengah keterbatasannya, baik secara kewenangan dan juga ya tentu SDM, karena kan anggaran, budgeting dan lain-lain, bahkan alat-alat monitoring. Kami berharap keterlibatan masyarakat dalam membantu kami membantu kami dalam salah satu tugas penting kami adalah memantau isi siaran. Kami berharap teman-teman pemeriksa bisa membantu kami mengadukan jikalau ada lembaga penyiaran yang kemudian tidak menayangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma dan adat budaya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya berharap kita lembaga penyiaran ini negara masih sangat butuh. Karena kenapa? Inilah tontonan, hiburan, informasi, edukasi yang tidak berbayar bagi masyarakat ya tentunya. Walaupun tadi kalau bicara soal sudah ASO ya mereka butuh alat
Tapi setelah membeli alatnya itu free, tidak ada bayar. Beda dengan media baru, mereka setelah beli alat mereka harus punya kuota, harus punya pulsa dan lain-lain. Kenapa masih negara masih punya intervensi, punya kepentingan untuk menjaga lembaga penyiaran ini, karena kita memberikan informasi yang gratis buat masyarakat. Nah, eksistensi juga KPID ini ya kita berharap ada di situ, membantu bagaimana kemudian negara ini, pemerintah dalam khusus ini juga bisa terlibat langsung. Ya, kalau diminta apa sih yang diharapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, ya kita berharap ya realistis, bahwa anggaran-anggaran pembelanjaan iklan, anggaran-anggaran sosialisasi yang kemudian untuk publikasi, ya gunakanlah lembaga penyiaran. Karena ya kita tahu ada di daerah itu ada banyak lembaga penyiaran, selain TVRI, RRI, kita juga punya lembaga penyiaran publik di beberapa kabupaten kota. Itu juga kita dorong supaya mereka punya lembaga penyiaran, dan juga lembaga-lembaga penyiaran radio swasta di daerah yang sebenarnya mereka sangat bisa membantu pemerintah dalam mensosialisasikan programnya, dalam memutar iklan layanan masyarakat. Itu kita berharap di situ. Dan yang kedua ya memberi perhatian yang ya kepada mereka lah, untuk kesejahteraan dan kehidupan, supaya orang juga melirik bahwa hidup di lembaga penyiaran ini punya masa depan. Punya masa depan. Kayak gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Langsung curhat sih Pak. Diberi kesempatan. Diberi kesempatan, betul sekali, harus dipergunakan. Baik, dari budayawan, mengapa kita harus mempertahankan budaya kita? Saya ingin Mbak ini menguatkan atau mendukung pendapat beliau ini. Jadi di era keterbukaan seperti ini kita membutuhkan kehadiran pemerintah. Tidak bisa kita liberalisme total, membiarkan orang bersaing, yang satu dan yang rambu, ya? Pemerintah itu harus hadir. KPD itu harus diperkuat, diberi wewenang, supaya ada kontrol. Karena kalau tidak begitu, nanti terjadi sian rebale, istilahnya bahasa kita ini kan, saling memangsa. Siapa yang kuat modal itu akan menang. Tapi itu kan ujung-ujungnya ekonomi, benefit, moralitasnya jadi tanda tanya di situ. Jadi pemerintah penting masuk di situ supaya menjaga keadaban publik, moralitas dia. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sebelum berpisah masih ada sedikit waktu, masih ada yang mau curhat Bapak, silakan. Sudah cukup. Mengucapkan selamat Hari Penyiaran buat kita semua. Tunggu, satu lagi, kan baru nih suratnya baru turun sebagai komisioner KPI pusat. Nah, apa yang mau dibawa nih, keluhan dari anak daerah ini, apa yang mau dibawa ke KPI pusat nanti Pak Hasrul? Nah, tentu di momen ini saya minta dukungan dari masyarakat Makassar, dari pemirsa TVRI, bagaimana membawa isu-isu daerah tentu ke tingkat nasional ini. Bagaimana keadaan di daerah tentu berbeda dengan yang terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta misalkan. Ini yang perlu, karena dari segi siaran free to air, masyarakat Sulsel itu hanya terlayani sampai Pangkep dan Kakalar. Itu yang perlu kita perjuangkan, bagaimana pemerataan infrastruktur penyiaran bisa mengcover masyarakat di daerah atau di pelosok. Terima kasih Pak Hasrul, dan sukses untuk tugas yang baru. Selamat. Dan sukses membawa Sulsel semakin maju. Amin. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Komisioner KPI Pusat, kemudian Pak Ketua KPID Sulsel, Bapak Anggota Legislatif, terima kasih, budayawan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan kami berharap ini mencerahkan. Jadi momentum Hari Penyiaran Nasional 2023 ini, di mana dulu Ketua KPD-nya sekarang sudah jadi Komisioner KPI Pusat, juga bisa lebih mengembangkan dan memajukan lembaga penyiaran tidak hanya di Sulawesi Selatan tetapi juga di Indonesia. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami tentang meningkatkan peran lembaga penyiaran dalam membangun ketahanan budaya dan ideologi bangsa. Semoga bermanfaat. Saya Ingrid Herman dan kerabat kerja undur diri. Sampai jumpa.